Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak mentah-mentah seruan gencatan senjata. Israel menyatakan perang akan terus berlanjut, tetapi mengklaim akan mencegah jatuhnya korban sipil. Pasukan Israel terus menggempur jalur Gaza dengan tank melalui jalur darat yang disebut sebagai ronde kedua perang Israel-Hamas. Semakin mendekati dua sisi kota Gaza di tengah seruan gencatan senjata dari dunia internasional. Majelis Umum PBB juga telah menyetujui resolusi tidak mengikat yang menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan di Gaza. Begitu pula Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah mengingatkan Israel untuk patuh pada hukum internasional. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan dalam konferensi persnya kemarin di Tel Aviv tidak akan menyerah pada Hamas. Israel secara terang-terangan menyatakan akan terus berperang sampai mendapat kemenangan atas Hamas. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. I'm telling you right now that the future of our civilization is at stake. We have to win this war. We'll do it by minimizing civilian casualties, and may we succeed. Korban diperkirakan akan meningkat tajam jika Israel memperluas operasi darat mereka. Mungkinkah mencegah jatuhnya korban sipil jika tidak menghentikan perang? Ya, meminta lantas akan seperti apa sikap Indonesia di tengah keputusan Israel yang menolak gencatan senjata. Sudah bergabung bersama kami secara daring Ibu Siti Rohaini, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, selamat sore Bu Siti dan Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Fahrur, PBNU sudah menyatakan mendukung sikap Indonesia, meminta agar kekerasan di Gaza segera dihentikan. Tapi kemudian apa yang diharapkan PBNU, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk benar-benar bisa merealisasikan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina di jalur Gaza? Ya, jadi PBNU sudah menyatakan dukungan penuh pada pemerintah. Dan juga kita akan mengadakan pertemuan internasional tokoh-tokoh agama sedunia untuk kita berbicara atas nama kemanusiaan secara universal, bahwa itu adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan, bahwa upaya genosida atau penghancuran terhadap bangsa Palestina itu sesuatu yang sangat keji dan harus dihentikan. Bu Siti, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan pernyataannya. Bu Menlu dalam sidang PBB juga sudah menyampaikan sikap dari Indonesia. Tapi kita tahu bahwa agresi Israel masih terus terjadi hingga saat ini. Apa kemudian langkah diplomasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk benar-benar mendesak adanya gencatan senjata ataupun penghentian kekerasan di jalur Gaza? Terima kasih Mbak untuk acara ini. Yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin ya, bahwa Indonesia mengecam dan juga sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Israel, dan Bapak Presiden terus-menerus mendapatkan update ya, dan juga menjadi perhatian beliau, dan sampai tanggal 30 kemarin Presiden masih melakukan ratas ya, untuk membahas secara khusus tentang masalah di Palestina dan utamanya di Gaza. Presiden memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus melakukan diplomasi dan juga melakukan kontak-kontak politik dengan tokoh-tokoh kunci yang dapat segera menghentikan ya, serangan Israel ke Gaza. Ibu Menlu terus-menerus melakukan komunikasi, dan bahkan juga beliau menghadiri berbagai pertemuan internasional, baik itu di PBB ataupun juga di OKI, untuk menyuarakan standpoint Indonesia tentang Palestina dan juga menghentikan serangan-serangan yang ada di Gaza. Karena Indonesia sebetulnya memiliki satu PR, bahwa dari
pertemuan non-blok ya, pertemuan non-blok tahun 1955, masih ada satu negara yang belum merdeka, yaitu Palestina. Dan ironisnya, Palestina lah sebetulnya dulu yang muftinya pertama kali memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah merupakan satu tekad bagi Indonesia. Ini adalah nadi kita sebetulnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina yang terus-menerus kita upayakan. Tetapi yang terpenting adalah untuk saat ini menghentikan agresi Israel. Ya, pemungutan suara di PBB sebenarnya kan resolusi untuk menghentikan kekerasan ini sudah disetujui oleh 120 negara, namun ditolak oleh Israel. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah artinya resolusi PBB ini tidak ada artinya bagi Israel? Pertama tentu secara moral ini harus tetap disuarakan ya. Ada 120 negara yang terus bersama-sama Indonesia, bersama-sama dengan OKI menyuarakan ini sebagai sebuah moral calling ya. Dan tentu dari moral calling lah inilah kemudian kita menitipkan ya negara-negara OKI yang sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, ya, Uni Emirat, untuk terus-menerus mendesak Dewan Keamanan untuk memberikan intervensi yang meaningful, untuk memberikan intervensi yang lebih kuat lagi di dalam menghentikan serangan ini. Yang terpenting sekarang ini adalah kita menggunakan semua elemen, apakah itu elemen dari pressure moral ya, moral calling di Dewan Umum PBB ataupun juga di Dewan Keamanan PBB, OKI, dan semua yang bisa dijangkau oleh Indonesia. Kita semuanya terus melalui Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan pesan dari Indonesia bahwa serangan ini harus dihentikan dan kedua belah pihak harus mencapai satu perundungan dengan parameter yang telah ditetapkan oleh PBB. Demikian Mbak Veronica. Harus terus disuarakan. Gus Fahrur, apakah dari PBNU sendiri juga ada rencana untuk melakukan langkah diplomasi di forum-forum global ataupun juga antar kelembagaan? Ya, jadi PBNU sudah merencanakan akan mengadakan satu pertemuan lanjutan dari R20 di Bali yang mengumpulkan seluruh tokoh agama dunia dari berbagai agama yang ada di seluruh dunia untuk bersama-sama kita menyuarakan pesan moral agama tentang perdamaian, tentang rahmat, tentang kasih sayang, bahwa pembunuhan, penghancuran itu sesuatu yang melawan dari hati nurani dan semua agama. Baik, Gus Fahrur, R20 ini kan bisa dikoreksi, bisa saya salah, anggotanya juga negara-negara yang tergabung dalam G20. Ada sekutu Israel juga di sana, artinya ada Amerika Serikat. Seberapa optimis kemudian PBNU bahwa pertemuan atau forum R20 ini bisa membawa perubahan yang lebih signifikan terhadap apa yang saat ini terjadi di Gaza? Ya, jadi kita berharap ini satu langkah dari PBNU. Memang R20 kemarin di Bali itu bahkan utusan dari Israel juga datang, Rabi Yahudi dari Israel juga datang, Rabi Yahudi dari Amerika datang, dari Brazil juga datang. Jadi memang ini kita sampaikan pesan agama, bahwa semua agama itu menolak kekerasan, bahwa semua agama itu menolak kezaliman, bahwa semua mengajarkan kasih sayang. Jadi kita ini berbicara atas nama naluri agama yang universal, bahwa semua dari kita ini sudah jangan lagi mempertentangkan agama dan membuat agama sebagai alasan perang. Bahwa semua agama adalah mengajarkan kasih sayang dan kita semua akan menyuarakan dari semua agama yang ada di dunia ini untuk bersama-sama menghentikan perang dan meminta pada pemerintah semuanya untuk mendukung gerakan perdamaian internasional ini. Bu Siti, kalau begitu kemudian selain pengiriman bantuan, apa langkah konkret selanjutnya yang bisa kita lakukan, Bu Siti? Pertama ada dua hal Mbak. Yang pertama tentu jalur diplomasi terus kita lakukan. Jalur diplomasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan seperti disampaikan oleh Gus Fahrur tadi, civil society juga bisa melakukan diplomasi ini. Diplomasi secara moral, diplomasi baik itu secara agama maupun juga diplomasi secara kemanusiaan. Tetapi yang jelas kita terus akan bersuara lantang, Indonesia akan terus bersuara keras agar perang dihentikan, seperti yang juga ditegaskan oleh Bapak Presiden.
langkah yang pertama adalah menghentikan dulu serangan ini. Ini yang paling penting, dan Ibu Menlu terus-menerus melakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh kunci. Kantor staf Presiden terus juga melakukan analisis-analisis yang ini dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dan keputusan yang sangat penting adalah bahwa apakah perbatasan telah dibuka atau tidak, Indonesia tetap mengirimkan bantuan kemanusiaan itu. Jadi ini adalah satu komitmen bersama rakyat Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari semua elemen masyarakat Indonesia, dan juga dari PGI, dari semua kelompok-kelompok agama, untuk melihat ini adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah masalah kemerdekaan suatu bangsa, dan kita mendapatkan warisan dari KTT Non-Blok 1955 bahwa Palestina harus merdeka. Jadi itulah semangat yang mendasari keputusan Bapak Presiden, semangat yang mendasari keputusan Ibu Menlu, yang terus-menerus tanpa henti untuk terus mencari solusi, mengontak semua key person ya di Uni Emirat, Qatar, OKI, dan semuanya, termasuk juga Amerika, Inggris, dan lain sebagainya, agar serangan ini dihentikan segera. Karena bagaimanapun korban ini berjatuhan, dan kita tidak bisa membiarkan detik demi detik, karena di situ nyawa terus-menerus akan melayang. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi komitmen kita bersama, dan alhamdulillah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa rakyat Indonesia bersama dengan pemerintah bersama-sama untuk mendukung Palestina, bukan hanya semata-mata persoalan politik, tetapi juga persoalan-persoalan kemanusiaan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang sangat real dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza dan juga di Palestina. Demikian, Mbak. Baik, Bu Siti, ketika kemudian resolusi PBB saja tidak cukup kuat untuk menghentikan agresi militer Israel terhadap warga Palestina, sejumlah pihak kemudian meminta agar ada penerapan embargo ekonomi terhadap Israel untuk memberikan sanksi ekonomi, untuk memberikan efek jera. Apakah ini bisa diterapkan oleh Indonesia? Pertama adalah tentu kita akan mencari semua cara ya. Meskipun sebetulnya Indonesia sangat hati-hati tentang masalah embargo ya, karena bagaimanapun ini menyangkut bukan hanya semata-mata ekonomi nasional, tetapi juga secara global. Tetapi kalaupun itu harus dilakukan, maka tentu saja Indonesia akan bersama-sama dengan negara-negara yang 120 tadi itu untuk membicarakan lebih lanjut apakah embargo ini harus dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa seluruh seluruh kesempatan dan juga celah harus kita gunakan agar perang ini segera dihentikan, dan negara-negara OKI yang juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tentu memiliki jalur yang lebih kuat ya untuk bisa juga berbicara ini dengan Israel. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak pernah surut untuk mendukung Palestina dan juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dan kita berharap bahwa 120 moral call inilah yang nantinya akan dapat menghentikan Israel tidak menyerang masyarakat sipil. Baik, yang jelas Indonesia terus melakukan upaya-upaya diplomasi dan menyuarakan penolakan terhadap kekerasan yang saat ini terus terjadi di jalur Gaza. Terima kasih Gus Fahrur dan juga Bu Siti sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.